Ada seruan baru dari Partai Demokrat. Mereka menyatakan diri mau perang melawan buzzer. Kayaknya Indonesia ini udah darurat sampai sebuah partai politik yang pernah berkuasa sekarang mau main perang-perangan di media sosial. Dan repotnya, musuh yang mereka pilih sangat lucu, buzzer. Pernyataannya apa masalahnya sampai partai yang pernah 2 periode berkuasa itu sampai harus mendeklarasikan perang? Kenapa mereka begitu terusik dengan cocotan di media sosial sampai Ibas harus menyingsingkan lengan panjangnya untuk berperang? Saya sih nggak tahu persis, tapi tampaknya emang ada masalah dalam kacamata mereka melihat fenomena medsos belakangan ini. Gini ya, medsos ini sekarang membuka ruang semua orang untuk bersuara. Di seluruh dunia, orang yang punya akun bisa bersuara bebas. Mulai dari profesor di Chicago sampai tukang bubur di Cikaso, sama mereka bisa punya ruang untuk bersuara. Mereka menyampaikan pendapatnya sendiri di akun media sosialnya sendiri. Dulu, zaman SBY memang sudah ada media sosial, tapi belum seaktif sekarang. SBY bisa melanggeng berkuasa dengan segala masalah yang mengikutinya, sementara kita, publik, nggak punya saluran efektif untuk speak up. Kini pengguna internet di Indonesia jumlahnya sudah 197 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 97% punya akun medsos. Apalagi ditambah kecepatan data di Indonesia terus meningkat. Iya sih, zaman SBY berkuasa, itu kan kominfonya namanya Tifatul Sembiring. Dan dia sering mempertanyakan, buat apa internet cepat? Mungkin saja di kepalanya Pak Tifatul, internet cepat itu gunanya hanya untuk menonton video-video tutorialnya Miyabi, bukan untuk hal lain. Tapi sekarang zamannya Pak Jokowi, internet cepat itu penting sebagai salah satu katalisator penggerak ekonomi. Fasilitas dan infrastruktur internet dibangun, lalu lintas internet makin marak, dan sekarang semua orang bisa eksis di media sosialnya masing-masing. Pengguna internet terbanyak adalah penonton YouTube, baru pengguna WA, Facebook, Instagram, dan Twitter. Awal-awalnya ya, medsos ini cuma digunakan jadi ajang pamer makan di mana, lagi ngapain, foto-foto arisan, sampai foto narsis sambil monyong-monyong kayak gitu deh. Tapi kan nggak cukup cuma begitu. Kini medsos juga dijadikan ajang setiap orang menampilkan pikirannya sendiri, menyuarakan aspirasinya sendiri. Mereka sekaligus menjadi publik yang mendinamisasi problem-problem politik di tanah air. Akibatnya memang dunia medsos di Indonesia riuh banget. Kebiasaan masyarakat yang kepo membuat seru suasana. Dan dunia politik jadi sarana baru orang untuk menunjukkan afiliasi politiknya. Kita nggak perlu malu-malu untuk menunjukkan dukungan pada Pak Jokowi misalnya, atau dukungan kepada Pak Ahok, atau dukungan kepada politisi-politisi yang lainnya. Dan itu sah-sah saja, namanya juga ruang demokrasi. Medsos ini juga kan yang digunakan oleh politisi kayak AHY, Andi Arief, Ibas untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Masalahnya, ketika semua orang bisa menyampaikan pendapatnya dan orang bebas bersuara, suara para politisi itu kan juga langsung direspon oleh publik. Misalnya Demokrat, ketika mereka rajin mengkritik Jokowi, lalu publik merespon dengan membandingkan apa yang sudah dihasilkan SBY selama berkuasa. Dan itu sah-sah saja. Nah, saat ada reaksi balik dari publik itulah para elit Demokrat nggak siap. Mereka gagap menghadapi badai reaksi publik. Lalu mereka menstempel semua orang yang berbeda dengannya sebagai buzzer. Nah, ini yang lucu. Jadi ya, kalau Andi Arief ketangkep menggunakan narkoba dengan bukti kondom bergerigi, dan Anda mempertanyakan kenapa kok petinggi partai ulahnya kayak gitu, Anda akan langsung dituding buzzer oleh orang-orang Demokrat.
Kalau Anissa Pohan salah mengutip ayat Al-Quran, lalu ada orang merespon bahwa tulisan Anissa itu salah, ayatnya kelebihan, Anda akan dituding buzzer oleh Partai Demokrat. Ketika Ibas bilang bahwa ekonomi Indonesia sedang terpuruk, lalu dengan lantang dia menyalahkan Jokowi. Padahal seluruh dunia juga ekonominya terpuruk karena pandemi. Karena itu Anda ingin meluruskan pernyataan tersebut, maka Anda akan dituding sebagai buzzer. Ketika Andi Arief bilang bahwa pemerintahan SBY adalah yang terbaik, sementara semua rakyat juga tahu ada puluhan proyek mangkrak yang nggak berguna. Pada saat yang bersama, Anda akan dituding sebagai buzzer. Begitupun ketika Ibas menampilkan foto sedang baca buku setebal batu bata sambil berdiri dengan tangan seperti memegang tisu toilet. Ada kesan jijik-jijiknya gitu. Dan Anda tertawa terbahak-bahak melihat gayanya Ibas yang lucu itu. Anda akan dicap sebagai buzzer. Ketika Anda menyerukan para mahasiswa nggak usah turun ke jalan karena suasana sedang pandemi dan itu berbahaya buat kondisi kita saat ini. Sementara petinggi Partai Demokrat berharap sebaliknya, seperti mendorong-dorong unjuk rasa besar untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Anda yang rasional kayak gitu, yang berharap jangan sampai virus ini menyebar, akan dicap sebagai buzzer oleh Partai Demokrat. Jadi siapa saja yang menentang pikiran-pikiran dan ulah petinggi Partai Demokrat yang makin kesini makin lucu, Anda akan dicap sebagai buzzer. Dan Anda inilah orang-orang yang mau bersuara di medsos dengan bebas, yang secara bebas mau menikmati berkah demokrasi, adalah orang-orang yang mau diperangi oleh Partai Demokrat. Sebab apa? Sebab mereka nggak terbiasa ditelanjangin sama publik. Selama berkuasa, hidup mereka seperti di Menara Gading, penuh puja-puji, dikipas kanan kiri. Jadi mereka kaget kalau ternyata rakyat Indonesia nggak sebodoh seperti persangkaan mereka. Sekarang dengan statement Partai Demokrat mau memerangi buzzer, itu artinya mereka mau memerangi kita. Iya, kita semua orang-orang yang berusaha merawat akal sehat publik dengan media sosial kita masing-masing. Agar Indonesia tidak terjerembab lagi pada model pemerintahan lama yang doyan bagi-bagi, yang mangkrak di mana-mana, yang sukanya bikin candi, yang sama sekali nggak efektif, dan yang katakan tidak. Padahal bohong. Masa kita semua oleh Partai Demokrat hanya mau dijadikan rakyat yang hanya pandai mengucapkan kita prihatin. Emangnya kita cowok apaan? Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun. Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.